going under, and this time I fear there's no one to save me. Halo, perkenalkan nama saya Ektaria Namaban. Saya mengajar di SMA 4 Negeri Kota Jambi. Saya mengajar bidang studi fisika. Hari ini saya akan mencoba membuat pembahasan tentang kalor. Nah, di sini kita lebih dominan ke pembahasan soal-soal daripada ke materi. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan materi dulu sedikit tentang kalor. Nah, kalor ini yang disebut di Nah, di sini kita akan membahas kalor. Kalor adalah banyaknya energi panas yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Satuan kalor adalah joule. Tapi bisa juga satuannya ini juga bisa disebut dengan kalori. Di mana 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Atau kalau dibalikkan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, inilah kalor. Nah, untuk persamaan kalor, Q ini sama dengan M kali C kali delta T. Di mana Q ini adalah jumlah kalor. Satuannya joule. M sama dengan massa. C kalor jenis. Satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Delta T sama dengan perubahan suhu. Satuannya adalah derajat Celcius. Kemudian yang kedua kita membahas tentang azas Black, di mana Q lepas sama dengan Q terima. Nah, masukkan ke konsep yang Q sama dengan C, MC delta T ini yang dilepas sama dengan MC delta T terima. Di sini ada lepas, ada terima. Setiap suhu yang paling tinggi akan melepas kalor dan yang menerima adalah suhu yang paling rendah. Nah, dalam hal ini kita akan masuk ke contoh soal. Perhatikan ya. Nah, di sini kita akan membahas satu contoh soal, yaitu tentang azas Black. Kalau Q dari persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, di sini ini aplikasi dari persamaan umum Q M C kali delta T, yaitu azas Black. Nah, misalnya ini ada sudah soalnya, besi 0,2 kg dipanaskan sampai suhu 120 derajat Celcius. Besi dimasukkan ke dalam 100 gram air bersuhu 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis 4200 joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis besi 525 joule per kilogram derajat Celcius. Tentukanlah suhu air campuran. Nah, di sini kita harus memahami konsep azas Black. Nah, kita harus paham dulu siapa yang melepas, siapa yang menerima. Kita perhatikan siapa yang melepas, yaitu suhu yang paling tinggi. Nah, misalnya ini 120 dengan 30. Otomatis ini adalah yang melepas kalor. Sedangkan ini adalah yang menerima kalor. Nah, berarti yang melepas kalor di sini adalah besi. Sedangkan yang menerima kalor adalah air. Nah, dalam hal ini kita buat dulu, diketahui massa tadi simbolnya M besi
sama dengan 0,2 kg. T besi sama dengan 120 derajat Celcius. M air 100 gram, ini berarti 0,1 kilogram. Kalau jenis C air sama dengan 4200 joule per kilogram derajat Celcius. T untuk air adalah 30 derajat Celcius. C besi 525 joule per kilogram derajat Celcius. Tentukanlah suhu air campuran. Berarti kalau suhu air itu kita tidak tahu, misalkan aja dia X, maka Tx. Nah, konsepnya Q azas back tadi. Q lepas sama dengan Q terima. Nah, yang melepas tadi adalah suhu yang tinggi, M C delta T. Ini juga M C delta T. Nah, lihat yang melepas itu tadi suhu tinggi. Berarti siapa? Besi. Berarti ini M besi, C besi. Ini juga si besi. Yang menerima air, M air, C air, T air. Nah, masukkan angkanya. M besi 0,2, C besi 525. Delta T, berarti delta T itu adalah suhu tinggi, suhu awal. Berarti 120 dikurang Tx. Tx ini kita tidak tahu. Itu yang mau kita hitung berapa suhu air campuran. M air 0,1, C air 4200, delta T. T air berarti Tx dikurang 30. Nah, kita selesaikan. Ini kali ini habis, berarti 120. Cut dulu aja. 105 dikurang 120 kurang Tx sama dengan 420 Tx dikurang 30. Nah, ini bisa juga ini 120 kurang Tx sama dengan 420 Tx dikurang 30 per 105. 120 kurang Tx sama dengan ini berapa nih ya? 4 Tx dikurang 30, sehingga 120 dikurang Tx kurang Tx sama dengan 4 Tx dikurang 120, sehingga 240 sama dengan 5 Tx. Maka Tx sama dengan 240 bagi 5 sama dengan 48 derajat Celcius. Maka suhu campuran adalah 48 derajat Celcius. Nah, untuk mengeceknya, untuk mengetahui suhu campuran harus diantara 30 derajat Celcius dengan 120 derajat Celcius. Apabila di atas derajat Celcius maka salah, apabila di bawah 30 derajat Celcius maka salah. Nah, ini adalah pembahasan tentang azas Black.